Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Baik, Bu. Sudah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah makan? Belum, Bu. Kenapa belum? Tadi telat, Bu. Begadang ya kamu malam? Sikit, Bu. Jadi nggak boleh ya, nggak baik untuk kesehatan. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada minggu kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Masih, Bu. Apa itu Ananda? Kemarin kita belajar tentang unsur-unsur bangun ruang bagus dan balok, Bu. Nah, benar sekali. Bu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang unsur-unsur itu? Saya, Bu. Nah, boleh apa aja itu? Unsur-unsur kubus ada titik, ada rusuk, sisi atau bidang. Oke. Nah, Bu mau kamu menunjukkan di sini yang mana bagian itu. Boleh ke depan? Ayo. Ayo. Ananda yang lain tolong perhatikan ya. Ayo, berdiri di sini. Di sebelah ibu. Jadi yang pertama itu kan titik ya, Bu. Ya. Kalau titik itu ada titik A, B, C, D, Bu. Kalau rusuk ada A, B, kemudian D, C, C, D dan lain-lainnya, Bu. Dan kalau bidang ada sisinya yaitu bidang A, B, C, D dan juga bidang-bidang yang lainnya. Ah, benar tak Ananda? Apa ada yang salah? Ini ya, titik itu kalau dibangun ini sudah tidak ada lagi titik, adanya titik sudut. Kalau titik itu adalah suatu yang tidak bisa didefinisikan, bisa dilambangkan seperti nah, kan minggu kemarin Ibu juga sudah menjelaskan apa itu titik sudut. Masih ingat nggak apa itu titik sudut? Titik sudut itu adalah pertemuan tiga buah rusuk dalam lubang. Sudah, boleh duduk. Makasih ya. Oke Ananda, kita lanjutkan ya untuk materi kita minggu ini, yaitu mengenai diagonal bidang dan diagonal ruang. Sebelumnya Ibu mau tanya, kan tadi temannya sudah menjelaskan apa itu bidang. Jadi bidang adalah kumpulan garis-garis yang saling terhubung, memiliki panjang dan lebar. Nah, di sini Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak apa itu diagonal? Ada yang tahu diagonal? Oh, tidak apa-apa. Jadi, diagonal itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik sudut yang tidak memiliki sisi yang sama. Ada yang mau tahu nggak maksud dari sisi yang sama itu apa? Tahu, Bu? Nah, boleh tunjukkan ke depan adalah yang mana itu sisi yang sama? Misalnya 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 A, B, C, D. Jadi sisi yang sama itu yang memiliki di suatu ruas garis yang sama, misalnya A ke B. Jadi tidak boleh misalnya dari sudut C ke A, tidak boleh dari B ke C. Terima kasih Ananda. Oh, jadi kalau pada bidang ini yang menjadi sisi yang sama itu adalah satu rusuknya. Nah, dia tidak boleh dalam satu rusuk, dia harus berbeda rusuk. Contohnya di antara A ke C. Jadi itu kita bisa menghitung diagonalnya. Nah, kalau dari A ke C, tahu nggak itu diagonal apa? Diagonal bidang, Bu. Nah, benar sekali. Pintar Anda ya. Misalnya kalau dari A ke F, Ruang, Bu. nah benar sekali. Nah, untuk mencari diagonal ruang dan diagonal sisi, ada yang penasaran nggak? Penasaran, Bu? Jadi, kalau sudah dibuka membentuk bidang Persegi. Nah, kalau persegi itu sisinya bagaimana Anda? Sama panjang, Bu. Nah, misalkan, Ibu misalkan ya, sisi persegi
diagonal bidang dari A ke C. Nah, untuk lebih pahamnya, kalau persegi ini kita potong akan membentuk apa, Nanda? Dua kos segitiga. Nah, benar sekali. Soalnya iya. Nah, ini kan perseginya. Ini A, B, C, D. Nah, untuk menghitung diagonal bidangnya itu adalah dari sisi A ke C atau dari B ke D. Oke, Nanda, kita misalkan saja contohnya A ke C. Nah, Ibu lepas. Jadi ini sisi tinggal kan sisinya ada A, C, D. Yang manakah yang menentukan untuk diagonal bidangnya? A ke C, Bu. Ada yang tahu nggak untuk menentukan diagonal AC ini kita pakai apa? Rumus Pitagoras, Bu. Benar sekali. Ada yang tahu nggak apa itu rumus Pitagoras? Tidak, Bu. Jadi rumus Pitagoras itu adalah untuk mencari sisi ini adalah AC sama dengan akar dari jumlah dua sisi yang saling bersesuaian. Oke, Nanda. Nah, kita langsung saja ke materinya ya untuk mencari diagonal bidangnya ya. Kita misalkan ini adalah A dan ini A dan ini adalah A. Maka untuk ini adalah rumusnya Berarti AC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. disederhanakan lagi menghasilkan. Boleh coba tulis di bukunya, Nanda. Boleh, Bu. Nanda menghasilkan 2 akar A ya, Nanda. Akar dari 2 A kuadrat. Bu, Ya, Nanda. saya kurang paham, Bu, dari hasil dua A kuadrat. Nah, jadi ini ya, Nanda. Rumusnya adalah kuadrat sama dengan akar dari apa tadi? A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat menghasilkan 2 akar 2 A kuadrat. Disederhanakan lagi menghasilkan untuk mengeluarkan. Berarti akar 2 dikali akar A kuadrat. Nah, benar sekali. Yang hasilnya masukkan 2 akar A. Nah, maka rumus dari diagonal bidang itu adalah A akar 2. Paham, Nanda? Paham, Bu. Nah, untuk lebih pahamnya coba Anda kerjakan latihan di halaman 13 yang nomor 1 saja. Bikin soalnya, Bu. Oh, tidak usah bikin, diketahuinya saja ya, Anda. Ibu tunggu ya. Nanti kita lanjut ke selanjutnya. Siap, Bu. Nah, oke. Berapa Anda dapat jawabannya? 5 akar 2. Nah, benar. Coba Anda jelaskan ke depan bagaimana mendapatkan 5 akar 2 itu. Hanya sisinya itu 5. 5 apa, Nanda? 5 cm, Bu. Jadi untuk panjang diagonalnya dari A ke C itu adalah AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, AC kuadrat adalah 5 kuadrat kan 25, Bu. Ya. Jadi 25 tambah 25. AC kuadrat itu 25 tambah 25 50. Berarti AC sama dengan akar dari 50. Benar sekali. Nah, kan akar 50 itu sama dengan akar 25 dikali akar 2. Jadi AC adalah akar 25 5. Terus akar 2 ini kan tidak bisa disederhanakan lagi, Bu. Jadi akar 2. Jadi hasilnya 5 akar 2, Bu. Oke, makasih Nanda. Silakan duduk. Nah, Ananda, itu ribet gak sih kalau kita harus mencari misalkan angkanya nanti di antara 300 sekian sampai 1000 gitu. Kan tadi Ibu udah bilang kalau rumus umumnya adalah A akar 2. Oh, berarti walaupun berapa panjang sisinya, tetap nanti panjang sisi itu berarti akar 2 ditambah akar 2. Benar sekali.
dikali akurat. Misalkan dia suatu isinya panjangnya 319, maka diagonal bidangnya adalah 319